Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik keramaian dunia yang nyata, tersembunyi dunia gaib yang dipenuhi dengan misteri dan keajaiban. Salah satu makhluk gaib yang paling menarik perhatian manusia sepanjang sejarah adalah jin. Dalam kepercayaan banyak budaya dan agama, jin dianggap sebagai entitas yang memiliki kehidupan sendiri, namun berbagi dunia dengan manusia. Dari mitologi kuno hingga cerita modern, misteri alam jin terus menarik perhatian dan memicu rasa ingin tahu. Asal-usul jin, istilah jin, berasal dari bahasa Arab yang berarti, yang tersembunyi, atau, yang tidak terlihat. Dalam tradisi Islam, jin dianggap sebagai makhluk ciptaan Allah yang memiliki kehendak bebas seperti manusia. Mereka diciptakan dari api dan berada di antara dunia materi dan dunia gaib. Dalam mitologi lain, seperti dalam cerita-cerita Persia kuno, jin digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kekuatan magis dan kecerdasan yang luar biasa. Karakteristik jin, satu hal yang membuat jin begitu misterius adalah kemampuan mereka untuk mengubah bentuk dan muncul dalam berbagai wujud. Dalam banyak cerita, jin dapat muncul sebagai manusia, hewan, atau bahkan benda mati. Mereka juga dikatakan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan manusia melalui pikiran atau mimpi. Jin seringkali digambarkan sebagai makhluk yang suka bermain-main dengan manusia, baik itu untuk kebaikan atau kejahatan. Peran jin dalam budaya manusia. Kehadiran jin telah tercatat dalam berbagai budaya di seluruh dunia. Dalam mitologi Arab, jin seringkali dikaitkan dengan gurun pasir yang luas dan tempat-tempat terpencil. Dalam cerita-cerita Cina kuno, ada referensi tentang makhluk-makhluk mirip jin yang dikenal sebagai hantu atau roh. Bahkan dalam budaya Barat, konsep tentang makhluk gaib seperti peri dan setan seringkali memiliki kesamaan dengan konsep jin dalam Islam. Interaksi dengan jin, meskipun keberadaan jin tidak dapat dipastikan secara ilmiah, banyak orang percaya bahwa mereka dapat berinteraksi dengan makhluk-makhluk ini melalui berbagai cara. Dalam tradisi Islam, terdapat praktik doa dan mantra yang digunakan untuk melindungi diri dari gangguan jin atau untuk meminta bantuan kepada mereka yang dianggap baik. Di sisi lain, ada juga cerita-cerita tentang orang yang disesatkan oleh jin atau mengalami gangguan roh jahat. Kontroversi dan pemahaman modern. Dalam dunia modern yang didasarkan pada pengetahuan dan ilmu pengetahuan, konsep tentang jin seringkali dilihat sebagai mitos atau legenda belaka. Namun, bagi banyak orang yang masih memegang teguh kepercayaan tradisional, keberadaan jin tetap merupakan bagian penting dari realitas spiritual mereka. Sementara itu, dalam masyarakat yang semakin terbuka terhadap berbagai pandangan agama dan spiritualitas, ada ruang untuk pemahaman yang lebih inklusif tentang fenomena-fenomena gaib seperti jin. Misteri alam jin tetap menjadi salah satu topik yang paling menarik perhatian manusia sepanjang sejarah. Dari kepercayaan kuno hingga era modern, cerita tentang interaksi antara manusia dan jin terus menginspirasi rasa ingin tahu dan imajinasi kita. Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang pasti tentang keberadaan jin, kepercayaan dan cerita-cerita tentang mereka tetap menjadi bagian yang penting dari warisan budaya manusia. Sebagai makhluk gaib yang menakjubkan, jin terus menjadi subjek penelitian dan spekulasi, mendorong kita untuk terus menjelajahi batas antara dunia nyata dan dunia gaib. Mengungkap misteri alam jin dalam Islam. Ketika kita membahas misteri alam semesta, salah satu elemen yang seringkali menarik perhatian adalah alam jin. Dalam kepercayaan Islam, jin adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari api. Mereka memiliki kehidupan sendiri yang berdampingan dengan manusia namun tidak terlihat oleh mata manusia biasa kecuali pada beberapa kejadian khusus. Asal-usul jin dalam Islam. Perjumpaan pertama kita dengan makhluk ini terdapat dalam Al-Quran, kitab suci umat Islam, di mana mereka disebutkan sebagai salah satu ciptaan Allah. Dalam surah Al-Hijr, ayat 26-27 Allah berfirman tentang penciptaan manusia dan jin dari tanah dan api. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari tanah liat yang hitam, berasal dari lumpur yang diberi bentuk, dan, ingatlah, kami telah menciptakan jin sebelum itu dari nyala api yang sangat panas. Sifat-sifat jin dalam Islam. Jin memiliki berbagai sifat dan karakteristik yang tercatat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Mereka diciptakan memiliki kebebasan memilih, seperti manusia, untuk beriman atau kafir. Jin juga memiliki kehidupan sosial dan masyarakat mereka sendiri, dengan berbagai kelompok dan hierarki di antara mereka. Namun, yang paling menonjol dari sifat-sifat jin adalah kemampuan mereka untuk mengambil berbagai bentuk. Mereka dapat muncul dalam bentuk manusia atau binatang lainnya.
bahkan benda mati, dengan tujuan baik untuk memperdaya manusia atau menjalankan perintah Allah. Interaksi jin dengan manusia. Interaksi antara jin dan manusia telah diceritakan dalam banyak kisah dan cerita, baik dalam tradisi Islam maupun sejarah umat manusia. Dikisahkan bahwa jin dapat mempengaruhi pikiran dan tindakan manusia dengan berbagai cara, mulai dari godaan hingga pengaruh langsung. Salah satu contoh yang terkenal adalah kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, yang memiliki kekuasaan atas jin dan mampu mengendalikan mereka untuk membangun struktur bangunan yang luar biasa seperti Istana Sulaiman. Namun, tidak semua interaksi antara manusia dan jin bersifat positif. Banyak kisah tentang gangguan jin terhadap manusia, seperti penampakan dan gangguan mental. Perlindungan dari gangguan jin. Dalam Islam, perlindungan dari gangguan jin ditekankan melalui doa, zikir, dan amalan yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Misalnya, membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas di pagi dan petang hari dianggap sebagai perlindungan dari gangguan jin dan kejahatan lainnya. Selain itu, menjaga kesucian diri dan lingkungan, serta menghindari hal-hal yang dilarang dalam agama, juga dianggap sebagai bentuk perlindungan dari gangguan jin. Ketaatan kepada Allah dan menjauhi dosa-dosa adalah kunci untuk menjaga diri dari pengaruh negatif jin. Misteri alam jin dalam Islam telah menjadi subjek perdebatan dan penelitian selama berabad-abad. Meskipun kita tidak dapat melihat mereka dengan mata kita, keberadaan dan pengaruh mereka diyakini oleh umat Islam sebagai bagian dari kehidupan gaib yang diciptakan oleh Allah. Dalam menghadapi misteri ini, penting bagi umat Islam untuk tetap berpegang teguh pada ajaran agama dan menjalankan amalan yang dianjurkan, sehingga dapat terhindar dari pengaruh negatif jin dan menjaga hubungan yang kuat dengan Allah. Interaksi dengan alam jin telah menjadi subjek yang menarik perhatian manusia sejak zaman kuno. Dalam banyak budaya dan tradisi, keberadaan jin atau roh merupakan bagian tak terpisahkan dari kepercayaan dan mitologi. Dalam video ini, kita akan menjelajahi konsep, keyakinan, dan pengalaman seputar interaksi dengan alam jin. Pengertian jin dalam berbagai budaya. Jin adalah entitas gaib yang diyakini ada dalam berbagai budaya di seluruh dunia. Dalam tradisi Islam, jin merupakan makhluk ciptaan Allah yang bersifat gaib dan memiliki kebebasan memilih untuk melakukan kebaikan atau kejahatan. Mereka diciptakan dari api dan memiliki kehidupan yang mirip dengan manusia, termasuk memiliki keluarga, makanan, dan bahkan agama. Di sisi lain, dalam mitologi Tiongkok, terdapat konsep serupa yang dikenal sebagai hantu atau makhluk gaib lainnya, yang memiliki kekuatan dan karakteristik yang berbeda. Begitu juga dengan kebudayaan Jepang yang memiliki yokai, yang mencakup beragam makhluk gaib, dari yang baik hingga yang jahat. Keyakinan dan mitos seputar interaksi dengan jin. Interaksi dengan jin seringkali terkait dengan upaya untuk meminta bantuan, memahami dunia gaib, atau bahkan mencari perlindungan. Dalam Islam, terdapat praktik ruqyah, yaitu upaya untuk menyembuhkan penyakit fisik atau mental dengan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Beberapa juga percaya bahwa jin dapat membantu dalam pencarian harta karun atau memberikan informasi tentang masa depan. Di beberapa budaya, interaksi dengan jin dapat dianggap berbahaya karena potensi konsekuensi negatifnya. Misalnya, dalam cerita-cerita tradisional, orang yang tidak hati-hati bisa terperangkap atau bahkan dirugikan oleh jin. Hal ini menyebabkan banyak masyarakat memandang interaksi semacam itu dengan kecurigaan dan hati-hati. Pengalaman dan cerita-cerita interaksi dengan jin. Banyak orang di seluruh dunia melaporkan pengalaman-pengalaman yang melibatkan interaksi dengan jin atau roh. Cerita-cerita ini seringkali menjadi bagian dari warisan budaya suatu daerah dan dapat bervariasi dari pengalaman yang menakutkan hingga pengalaman yang penuh belas kasihan. Sebagian orang melaporkan pengalaman-pengalaman seperti melihat penampakan, mendengar suara-suara aneh, atau merasakan kehadiran yang tidak terlihat. Beberapa mengklaim dapat berkomunikasi dengan jin melalui media, melalui meditasi dan praktik spiritual lainnya. Meskipun banyak cerita dan keyakinan seputar interaksi dengan jin, dunia ilmiah umumnya tidak mengakui keberadaan mereka. Banyak pengalaman yang dilaporkan dapat dijelaskan melalui ilmu pengetahuan, seperti halusinasi, sugesti, atau fenomena alam lainnya. Skeptisisme terhadap interaksi semacam ini didasarkan pada kurangnya bukti empiris yang meyakinkan. Interaksi dengan alam jin merupakan topik yang mendalam dan kompleks yang telah menarik minat manusia sepanjang sejarah. Meskipun terdapat berbagai keyakinan, cerita, dan pengalaman seputar hal ini, pandangan skeptisisme ilmiah juga perlu dipertimbangkan. Apakah sebagai mitos, kepercayaan, atau pengalaman nyata,
interaksi dengan alam jin tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya manusia yang patut untuk dipelajari dan dipahami lebih lanjut. Dalam Islam, keberadaan alam jin merupakan salah satu realitas yang diakui secara luas. Jin merupakan makhluk ciptaan Allah yang memiliki kehidupan sendiri, dimensi tersendiri, dan diperintahkan untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan olehnya. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan tentang bangsa jin dalam beberapa ayat, memberikan pemahaman tentang keberadaan dan keadaan mereka. Satu hal yang penting untuk dipahami adalah bahwa jin memiliki kehendak bebas seperti manusia. Mereka memiliki kemampuan untuk melakukan kebaikan atau kejahatan, serta dipertanggungjawabkan atas perbuatan mereka di hadapan Allah. Kehidupan jin juga beragam, seperti halnya kehidupan manusia. Mereka memiliki masyarakat, kepercayaan, dan aktivitas yang berbeda-beda. Dalam keadaan alam bangsa jin, terdapat variasi karakter, seperti yang ada di kalangan manusia. Ada jin yang taat kepada Allah dan menjalani kehidupan mereka dengan penuh kebajikan. Sedangkan ada pula yang memilih untuk melakukan kejahatan dan melanggar aturannya. Islam mengajarkan untuk memperlakukan jin dengan rasa hormat dan kehati-hatian, sebagaimana kita memperlakukan makhluk lainnya yang diciptakan oleh Allah. Selain itu, dalam Islam, terdapat petunjuk tentang interaksi antara manusia dan jin. Manusia diperintahkan untuk tidak meminta bantuan kepada jin dalam hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama, seperti sihir atau menyembah jin. Sebaliknya, kita diajarkan untuk mengandalkan Allah semata dan meminta pertolongannya dalam setiap hal. Dalam pandangan Islam, keberadaan bangsa jin merupakan bagian dari ciptaan Allah yang harus dihormati dan dipahami. Sebagaimana Allah menciptakan manusia untuk mengabdi kepadanya, demikian pula jin memiliki tujuan hidup mereka sendiri. Oleh karena itu, sebagai manusia yang beriman, penting untuk menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran akan keberadaan makhluk-makhluk lain yang ada di sekitar kita, termasuk bangsa jin. Demikian, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video channel Pitutur Luhur sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe agar channel ini semakin berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.